Teman-teman tahu nggak, pada pemilu 2019 terdapat 18,02% masyarakat Indonesia yang memilih untuk golput karena suaranya tidak didengarkan dan aspirasinya tidak diterima. Oleh karena itu sebagai anak muda, sebagai pemilih muda yang memiliki kekuatan lebih dari 50%, kita harus memberikan suara kita pada pemilu 2024 supaya kita bisa memberikan perubahan dan kemajuan bagi bangsa Indonesia. Sepakat, Kak. Suara anak muda itu tidak hanya suara saat pencoblosan suara, tapi suara gagasan, suara ide, suara solusi untuk permasalahan bangsa dan negara. Karena kita anak muda tidak menawarkan masa lalu, kita menawarkan masa depan. Nah, maka dari itu kita tuh perlu isi ruang publik dengan gagasan-gagasan versi anak muda. Baik itu di sektor ekonomi, sosial politik, budaya, lingkungan hidup, dan lain-lainnya biar masa depan kita lebih baik lagi. Obrolan laki-laki jam 2 pagi nih. Heran juga ada perempuannya di situ. Tapi itu obrolan berat sekali. Orang mah ini masih jam 7 ini obrolan yang ringan-ringan saja. Ya, curhat-curhat tipis. Betul. Gitu ya. Ini Dan tidak ngomongin negara. Betul. Dan menonton kita di sini, apalagi kalau bukan di mana lagi kalau bukan di Suara Reboan. Suara Perubahan. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Malam ini Suara Reboan kembali live dari Metro TV dan sudah hadir bersama kami teman-teman mahasiswa BEM Fikom Universitas Mercu Buana. Selamat malam. Dan juga ada teman-teman Ubah Bareng. Selamat datang di Suara Reboan. Dan juga pastinya teman-teman Musyawarah Reboan dimanapun Anda berada yang malam hari ini sedang menonton kami di sini. Dan juga teman-teman yang mau menuangkan aspirasinya itu boleh sekali untuk join relawan Musyawarah Reboan di daerah masing-masing melalui website reboan.id atau hubungi nomor di bawah ini. Karena hasil diskusinya itu bisa langsung kita bahas di Suara Reboan. Oke, nah ini berbicara mengenai aspirasi nih, Betul. Abdur dan juga pemirsa. Tadi di awal obrolan itu bahwa tidak mau memilih di pemilu akan berbahaya begitu ya untuk berkelangsungan bernegara kita. Karena kenapa di pemilu 2024 ini lebih dari 50%-nya adalah pemilih muda. Generasi milenial, generasi Z ini yang akan menentukan suara karena lebih dari 50%. Dan agak berbahaya kalau misalkan mereka takut-takut untuk menyalurkan aspirasinya untuk bersuara itu ya. Makanya saya itu berpikir jangan-jangan mereka itu sebenarnya tahu kalau suara mereka penting, tapi mereka itu takut tidak didengar atau takut tidak digubris, tidak disalurkan aspirasinya dan segala macamnya. Dan itu maksudnya ini dari saya, tapi kita tidak tahu yang aslinya. Bisa kita lihat langsung dari tayangan berikut ini suara dari teman-teman generasi muda. Dalam sejarahnya dulu, kaum muda memegang peran sangat penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bahkan setelah Indonesia merdeka, zaman reformasi hingga era milenial sekarang ini, pemikiran dan kreativitas anak-anak muda terus dibutuhkan sebagai penyambung suara hati nurani rakyat untuk membawa perubahan. Lebih dari setengah populasi orang Indonesia itu dari anak muda. Jadi pemilu tahun depan sangat penting bagi anak muda untuk menggunakan hak pilihnya sebaik mungkin. Kita sendiri sebagai agent of change akan membawa perubahan ke depannya. Jadi setiap suara menentukan masa depan kita. Yang menentukan adalah anak muda. Yang pertama berdasarkan rekam jejak. Yang kedua, bagaimana visi misi tersebut apakah realistis atau tidak. Yang ketiga, apakah proyek yang dibawa menjawab permasalahan di Indonesia. Lantas untuk mencari pemimpin di tahun 2024 nanti, negeri ini sangat butuh anak muda yang kaya ide dan gagasan. Anak muda yang memiliki nyali berbicara, beraksi, dan tidak takut perubahan. Beranikah, wahai anak muda? Platform media sosial yang emang menjelaskan atau memaparkan mengenai politik-politik tapi dengan suara-suara anak muda.
media itu semakin canggih, sudah modern, jadi mungkin kita bisa memanfaatkan media itu untuk menjadi wadah yang baik untuk menyuarakan pemilu. Ketika mungkin ada isu tertentu, itu langsung bisa masuk ke rekomendasi timeline kita gitu. Seharusnya adalah wadah untuk anak muda ini menyuarakan aspirasi mereka. Nah, itu tadi pendapat dari teman-teman generasi muda begitu ya. Ternyata memang benar bahwa mereka itu merasa tidak ada wadah yang aman untuk menuangkan aspirasinya. Memang paling enak nih ya kalau berdiskusi masalah aspirasi, masalah generasi muda, masalah pemilu ya. Ini tidak lengkap kalau kita nggak ngobrol dengan wakil rakyat yang ibaratnya mereka kan menjadi perwakilan dari generasi muda juga gitu. Betul. Dan mungkin saja pemilih yang memilih mereka untuk duduk di DPR itu juga pemilih-pemilih muda gitu. Betul. Dan kebetulan sekali di sini tuh saya lihat ada wakil rakyat ya di sekitar kita nih. Bukan Anda Mas, jangan angkat-angkat, bukan Anda. Saya lihat tadi ini dia, Bang Wibi Andrino, Bang. Selamat datang di Suara Robohan, Bang. Apa kabar Bang Wibi? Silakan Bang. Silakan, Bang. Boleh duduk di sini bareng-bareng kita Bang nih. Wibi Andrino ini adalah anggota DPRD dari Jakarta ya. DPRD DKI Jakarta. Betul. Dan juga Yang sebentar lagi tidak menjadi ibu kota. Berarti DPRD DK Jakarta gitu aja ya. Daerah khusus Jakarta. Iya, DK DKJ. Jakarta, DKJ. Jadi, bersiap-siap juga KTP-nya harus berubah ya. Yang mungkin harus dirubah tuh statusnya mungkin ya. Statusnya. Yang tadi jomblo bisa. Kayaknya Anda jangan ketawa-ketawa, Anda jomblo udah nggak usah. Nah, Bang Wibi, ini gimana Bang Wibi melihat bahwa kayaknya ini akan menjadi pemilu pertama dengan suara milenial itu paling banyak gitu, di atas 50% gitu. Milenial dan generasi Z ya. Betul. Ya, milenial dan generasi Z. Bagaimana Bang Wibi melihat pemilu yang akan datang dengan suara anak muda paling banyak ini? Ya luar biasa ya, kurang lebih hampir 100 juta lebih ya. Ini kan jadi satu wave yang luar dorongan besar bahwa anak muda hari ini bakal jadi penentu. Jadi kalau saya sih ngobrol-ngobrol sama teman-teman muda ya dengan segala macam isu ya. Baik daripada isu keadilan maupun isu kesejahteraan. Tapi yang paling relate daripada mereka hari ini dari semua isu adalah apa yang paling dibutuhkan ataupun yang dirasa langsung sama mereka. Jadi kalau apapun pemilu dari pemilu-pemilu di 2024 nanti, siapa yang bisa menawarkan satu hal yang langsung dirasakan oleh anak muda. Misalnya contoh tentang akses informasi. Ya. Hari ini kebebasan berpendapat. Bahkan kalau kita bicara anak muda hari ini banyak bahasa-bahasa misalnya kayak ada Konoha, Hokage, Wakanda. Itu kan sebagai apa ya? Tanda-tanda bahwa kebebasan berpendapat itu masih sangat amat terbatas. Oke, ada kekhawatiran orang ya. takut gitu ya? Iya. Ada kekhawatiran di situ. Oke. Jadi momen ini sebenarnya keyakinan kita bersama dengan kekuatan besar anak muda ini ketika ada satu orang yang bisa relate dengan teman-teman muda, nah disitulah perubahan itu akan muncul. Oke, nah menjawab kekhawatiran generasi muda begitu pada pemilu yang akan sebentar lagi berlangsung nih Bang Wibi. Banyak yang suka merasa generasi muda ini lebih milih golput gitu. Karena memang tidak banyak yang berpartisipasi meskipun jumlahnya besar. Kalau di 2024 Bang Wibi sendiri melihat tidak adanya potensi golput lagi oleh generasi muda. Apalagi kita tahu ya generasi Z ini banyak yang mengatakan sangat apatis begitu dengan politik, dengan pemilu begitu. Kalau lihat dari pembicaraan, kalau kita komentar-komentar di TikTok, di Facebook, media sosial, yang paling banyak jarinya menekan tombol itu komentar tuh anak-anak muda. Jadi sebenarnya ini kalau bicara tentang awareness politik, itu kita udah nggak bisa abaikan anak muda sekarang number one. Melek politik. Melek gitu. sekali dan super kritis. Semua yang dilakukan oleh pemerintah hari ini lewat kebijakan-kebijakannya itu semua diawasi. Dan itu akan dibalas nanti di 14 Februari 2024 ketika anak muda itu udah tahu. Jadi kalau misalnya hari ini anak muda dikatakan mau milik siapa, dalam jiwa sanubari dia udah tahu. Besok nih yang kira-kira paling relate dengan teman-teman muda ini siapa. Jadi kalau hari ini ada yang bergaya-gaya muda, misalnya kayak lari-lari ataupun joget-joget, fashion show, bikin panggung segala macam,
Ya itu mungkin hanya sekedar gimmick, tapi kalau misalnya preferensi dari pemilih pemuda sudah ada. Sudah ada. Dan jangan salah, kalau dikatakan hal-hal yang sifatnya karikatif sebegitu sudah lewat. Ya, ya. Ya. Anak muda hari ini butuh satu yang visi yang ke depan. Jadi politik pencitraan sudah tidak kena begitu di anak muda ya? Kayaknya anak-anak muda sudah pada pintar. Tapi tadi menyambung dari Bang Wibi bilang tadi bahwa mereka itu jempol mereka paling sering komen apa segala macam. Tapi yang saya lihat kayaknya mereka itu rajin komen, tapi kayaknya nyoblosnya males gitu. Saya curiga karena mungkin coblosan kita pagi-pagi. Belum Mereka bangun ya? ngegame tuh sampai subuh tuh, habis itu baru tidur. Tapi kita harus akui loh, Indonesia ini sebagai salah satu negara yang sangat peduli dengan sistem demokrasi. Kita bikin hari libur loh pemilu itu. Di luar negeri belum. Ada beberapa negara yang pada saat pemilunya mereka tetap kerja. Jadi untuk Indonesia dari indeks demokrasinya memang sudah sangat amat maju. Jadi kesempatan ini tinggal memang gimana caranya hari ini siapa yang mau dititipkan, orang siapa nih yang mau dititipkan segala macam cita-cita masa depan dari anak muda itu. Siapa yang bisa nyambung dengan mereka. Oke, nah Bang Wibi tadi kan dikatakan ya bahwa anak muda sebenarnya melek politik, senang juga bersuara terkait dengan politik, tetapi agak takut-takut, makanya kenapa ada istilah Konoha dan lain-lain. Tapi sebenarnya ada tidak, Bang Wibi, platform mungkin yang menyediakan ruang aman, ruang khusus anak muda di mana mereka bisa menyuarakan aspirasi mereka secara bebas begitu, secara tanpa rasa takut begitu. Ya, ini kan masalahnya kan dalam sistem pemerintahan kita hari ini kan sudah ada ya. Kalau ada partai politik, terus juga ada dari perwakilan rakyat di DPRD, DPR RI segala macam. Tapi apakah itu secara nyaman kena di anak muda? Makanya banyaknya wadah-wadah baru ya. Wadah-wadah baru seperti halnya gagasan kita ataupun ubah bareng, platform segala macam yang bergerak hari ini yang mewadahi teman-teman muda supaya tuh lebih chill lah bahasanya. Lebih chill ngomongnya. Jadi jangan terlalu formal banget gitu loh. Kalau misalnya kita bicara tentang partai politik, wah gue harus pakai seragam nih. Gue cuma mau pakai jeansan, pakai sendal jepit, mau ngomong tentang besok nih saya ini mau ngapain gitu loh. Besok itu kalau misalnya jadi anggota DPR kan lu udah mewakili gaji gue untuk hidup mewah misalnya gitu kan, punya mobil Mercy segala macam. Ya sekarang kerja lu apa? Sekarang lu harus kerja serius. Yang serius itu seperti apa? Nah, ruang-ruang yang informal itu yang harusnya lebih banyak terjadi. Setuju. Dan ruang-ruang informal yang seperti Kakak Zakia tanyakan kepada Bang Wibi tadi, itu memang sulit lah ada ruang yang bisa untuk penguasa dengar. Tapi yang sulit itu bukan berarti tidak ada. Ada sedang diusahakan oleh teman-teman, sebagian teman-teman yang untuk mewadahi aspirasinya teman-teman anak muda ini. Nanti akan kita bahas setelah yang satu ini, tapi jangan kemana-mana, tetap di Suara Roboan. Suara Perubahan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.